Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkanit Givarezi, NIM D 200-214 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Daun Jambu Biji Terhadap Zona Hambat Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli. Di, di karya tulis ilmiah ini ada 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, yang terakhir bab 3 metode penelitian. Bab 1 atau bab pendahuluan terdiri atas latar belakang. Latar belakang berisi tanaman jambu biji merupakan tumbuhan tropis yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat anti diare. Daun jambu Daun buah ini mengandung tanin, flavonoid, minyak atsiri, dan alkaloid. Kandungan tanin pada daun ini mempunyai sifat sebagai pengkelat yang mengarutkan usus sehingga gerak peristaltik berkurang, dan juga dapat mengerutkan dinding sel bakteri yang sehingga mengganggu permeabilitas sel. Tanin mempunyai daya antibakteri dengan cara mempresipitasikan protein. Tanin mempunyai efek yang sama dengan senyawa fenolat. Manfaat penelitian: memberikan pengetahuan mengenai manfaat pengaruh daun jambu biji terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri E. coli. Yang kedua, jambu biji ini dapat diharapkan lebih dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan alternatif yang murah dan mudah ditemukan. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh daun jambu biji terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri E. coli. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh ekstrak daun jambu biji ini terhadap zona hambat bakteri E. coli. Kemudian mengetahui perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri E. coli pada beberapa konsentrasi. Kemudian mengetahui konsentrasi yang mempunyai paling luas zona hambat untuk pertumbuhan bakteri E. coli. Kemudian nomor 4, mengetahui berapa lama waktu kontak antara bakteri E. coli setelah diberikan ekstrak daun jambu biji. Kemudian kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tanaman jambu biji. Tanaman jambu biji ini terpusat di daerah tropis. Indonesia berada pada wilayah tropis yang memiliki kekayaan alam lautan maupun daratan. Salah satunya yang banyak kita jumpai yaitu jambu biji atau bernama Latin Pesidium guajava L, yang berasal dari Amerika Serikat serta penyebarannya meluas ke kawasan Asia Tenggara untuk masuk ke Indonesia melalui Thailand. Jambu biji ini termasuk buah yang komersial karena sangat dikenal oleh banyak masyarakat. Jambu biji ditanam hampir seluruh wilayah Nusantara. Namun, masyarakat Indonesia masih sedikit yang membudidaya secara intensif, sehingga berdampak ke produksi dan harganya. Padahal jambu biji merupakan pas salah satu komoditas buah yang memiliki pasaran prospektif, baik untuk luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian kita masuk ke morfologi dan karakteristik. Sistem akarnya yaitu akar tunggang, karena akar lembaganya terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang hingga menjadi akar kecil. Kemudian akar pokok yang berasal dari akar lembaganya disebut akar tunggang. Eh, Dilihat dari bentuknya,
berbentuk kerucut panjang, lurus ke bawah, serta bercabang-cabang, sehingga memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang. Juga daerah perakarannya menjadi amat luas, sehingga dapat menyerap air dan zat-zat makanan. Kemudian ada batang. Bagian bawahnya lebih besar ke ujung dan semakin mengecil. Eh, Batangnya dapat dipandang sebagai suatu kerucut yang memanjang dan mempunyai percabangan. Bentuk kayunya yaitu berkayu dan permukaannya licin, serta terlihat bagian kulit yang mati. Arah tumbuhnya tegak. Kemudian ada daun. Bentuk daun yang paling dominan yaitu daun lonjong. Daun ini tergolong tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian. Kemudian ada bunga, alat perkembangan generatif yang mana ada peristiwa yang disebut penyerbukan. Penyerbukan dari hasil penyerbukan ini menghasilkan buah. Untuk bunga, bunga sendiri terdiri dari dua kelopak yang masing-masing terdiri 4 sampai 5 daun. Sejumlah daunnya yang sama tidak merapat karena memiliki benang sari yang banyak. Kemudian berhadapan dengan daun-daun lainnya yang memiliki tangkai sari dengan warna yang cerah dan mempunyai satu tangkai putih. Kemudian ada buah yang memiliki variasi baik dalam bentuk, ukuran, warna daging maupun rasanya yang bergantung pada varietasnya. Kemudian ada kandungan dari daun jambu biji. Yang pertama, tanin yang merupakan senyawa growth inhibitor yang menyebabkan banyaknya mikroorganisme yang dihambat pertumbuhannya. Kemudian ada minyak atsiri yang merupakan senyawa terpenoid yang secara kimia larut ke dalam lemak dan bersifat antibakteri dan anti jamur yang sangat kuat. Kemudian ada flavonoid, senyawa yang sangat responsif terhadap mikroba sehingga tidak mengherankan senyawa tersebut efektif terhadap sejumlah mikroorganisme. Kemudian ada vitamin C. Untuk vitamin C ini terkandung di dalam daun jambu biji ini bersifat antioksidan. Untuk fungsi yang lainnya sebagai obat diare atau mungkin juga bersifat suportif yakni mengganti cairan yang ada di tubuh saat adanya proses dehidrasi. Kemudian ada bakteri E. coli. Untuk pengertiannya, bakteri E. coli ini termasuk bakteri yang berbentuk batang dan tidak mampu membentuk spora. Nama bakteri ini diambil oleh seorang bakteriologis dari Jerman yang bernama Theodor von Escherichs yang melakukan isolasi pertama kali tahun 1885 serta berhasil membuktikan bahwa diare yang terjadi pada yang diakibat yang disebabkan oleh bakteri E. coli ini bakteri E. coli membentuk sebuah koloni yang bundar, cembung dan halus dengan tepi yang nyata. Kemudian penyebab infeksi bakteri E. coli disebabkan karena kondisi yang disebabkan oleh racun dari bakteri E. coli tersebut, kemudian mengalir ke pembuluh darah, mengalir terus ke sel darah putih dan menuju ke ginjal. Akibatnya, penderita dapat mengalami gagal ginjal, pankreatit- pankreatitis, kejang, serta koma. Untuk faktor resikonya, yaitu anak-anak dan lansia lebih rentan menderita penyakit ini. Kemudian ada sistem imun yang lemah seperti penderita AIDS serta pasien yang menjalani kemoterapi juga mengalami infeksi bakteri. Kemudian ada beberapa obat yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi bakteri ini, yaitu obat penurun asam lambung atau obat MAH.
Kemudian ada juga gejala infeksi bakteri E. coli. Yang pertama yaitu demam, rasa sakit yang parah hingga mengalami kram, kemudian mual dan muntah, perut kembung, dan kehilangan nafsu makan. Untuk pencegahannya sendiri, yaitu yang pertama, biasakan cuci tangan sebelum makan. Jangan biasakan membeli makanan-makanan sembarangan. Kemudian selalu memastikan air dalam keadaan bersih. Cuci tangan setelah bekerja atau beraktivitas di lingkungan. Yang terakhir, pastikan dengan benar-benar barang-barang dalam keadaan bersih. Kemudian ada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 6 yaitu jenis penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, alat dan bahan, prosedur percobaan, teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian yang bersifat eksperimental, laboratorik, menggunakan rancangan penelitian laboratorium. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan September hingga Desember tahun 2022. Kemudian objek penelitiannya ada dua, yakni daun jambu biji dan bakteri E. coli. Alat yang yaitu terdiri dari blender, beaker gelas, corong, dan timbangan. Kemudian bahannya ada daun jambu biji, air mineral, kertas label, kertas saringan. Untuk prosedur percobaan dibagi menjadi 6, yaitu pembuatan ekstrak yang pertama, yang kedua penyaringan ekstrak, ketiga pembuatan media, keempat penanaman bakteri, kemudian pengaplikasian pada daun jambu biji, yang terakhir penelitian air. Kemudian kita masuk ke bagian akhir, yaitu teknik analisis data. Data luas zona hamba dicatat dan diolah menggunakan komputer, lalu dianalisa dengan uji ANOVA dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% untuk pengujian penelitian. Kemudian untuk lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas ekstra daun jambu biji terhadap bakteri E. coli menggunakan uji statistik one way ANOVA atau analysis of variant. Untuk itu tadi presentasi dari karya tulis ilmiah saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.